Untuk membuat pupuk cair untuk tanaman padi sehingga tanaman kita itu tumbuh subur dari fase vegetatif sampai fase generatif. Nah, pupuk cair untuk tanaman padi ini bagus sekali untuk tanaman padi kita di fase generatif ya, untuk pembuahan terutama, sehingga mempercepat bulir-bulir padi kita itu. Kedua, karena tinggi unsur hara kaliumnya ya. Unsur hara kalium inilah yang sangat dibutuhkan tanaman padi di fase pembuahan, sehingga tanaman padi kita itu akan menjadi berat berisi sahabat ya. Dan panen kita itu bisa limpah ruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ogi Gede. Sahabat, sekarang saya akan berbagi pengalaman cara membuat pupuk cair untuk tanaman padi. Nah, ini adalah bahannya, dan bahannya ini sangat mudah kita dapatkan, yaitu pupuk KCl. Nah, pupuk KCl ini sahabat, itu tujuannya menghambat pertumbuhan tanaman dari fase vegetatif sehingga menuju ke fase generatif, yang artinya tanaman yang susah berbuah itu bisa kita buahkan memakai pupuk KCl ini. Tetapi khusus untuk tanaman padi itu bagus sekali, tetapi untuk tanaman cabai itu sangat rentan sekali sahabat ya. Jangan gunakan pupuk KCl untuk tanaman cabai, bahaya sahabat, bisa rontok. Dan untuk tanaman durian itu bagus sahabat ya. Nah, untuk pupuk KCl ini ntar kita akan membuat pupuk organik cairnya ya sahabat untuk tanaman padi. Nah, pupuk organik cair dari pupuk KCl ini sahabat, itu mudah sekali cara kita membuatnya. Dan saya spray ke tanaman padi saya itu hasilnya sangat luar biasa sahabat ya. Nah, ini adalah contohnya sahabat. Dan saking bagusnya berat dari bobot padi itu, padi ini sahabat bisa lihat sampai roboh seperti ini. Saking bagus dari pupuk organik cair atau pupuk KCl untuk tanaman padi tersebut. Untuk merangsang pembungaan pada tanam durian, sahabat bisa memakai pupuk KCl yang susah berbunga dan buah, sehingga bisa memperbanyak buah pada tanaman jeruk, sehingga memaksimalkan pembungaannya untuk tanaman durian sahabat. Oke sahabat, untuk bahan-bahannya di sini pertama yang kita siapkan adalah sekam kayu ya. Pastikan sahabat menggunakan sekam kayu. Sekam kayu yang digunakan adalah sekam yang kayu yang keras sahabat. Di sini saya menggunakan sekam kayu mahoni sahabat ya. Nah, untuk lebih maksimal ntar kita akan tambahkan satu bahan lagi, yaitu serabut kelapa. Serabut kelapa ini adalah dengan sekam kayu itu tinggi akan unsur hara kalium, sehingga mempercepat pembungaan dan pembuahan pada tanaman kita dan memperberat bobot tanaman padi kita, sehingga menjadi pupuk cair untuk tanaman padi yang paling bagus dan hasilnya super power sahabat. Oke, untuk alatnya sahabat, siapkan di sini wadah yang berukuran 10 liter. Yang perlu sahabat ketahui adalah cara pembuatannya agar hasilnya lebih maksimal. Karena dari pupuk ini sahabat, kita harus menunggu lama baru kita bisa aplikasikan ke tanaman kita, yaitu setidaknya harus 60 hari. Pertama, masukkan dulu sekam dari kayu tersebut atau garagajis tersebut sahabat, seperti ini. Nah, setelah itu sahabat, kita masukkan semua dari sekam kayu ini. Ntar kita akan tambahkan bersama dari serabut kelapa ini. Nah, ini serabut kelapa langsung kita masukkan seperti ini. Untuk prosesnya di sini ntar kita akan memasukkan air panas. Tujuannya dari memasukkan air panas ini sahabat ya, agar membunuh bakteri jahat dan patogen jahat yang ada pada bahan ini. Nah, ini saya sudah masukin sahabat ya. Kayaknya agak kurang, kita masukin semuanya. Ini masih kurang sahabat ya. Oke, kita masukin lagi air panas biar benar-benar mendidih air panasnya itu, baru kita masukkan untuk membunuh bakteri jahat, patogen jahat dan juga hama yang ada di sini sahabat ya. Nah, oke, sesudah kita siram, lalu kita campur adukkan seperti ini sahabat ya. Cuman bahayanya dari pupuk organik cair ini, oke, kita siapkan wadah sahabat yang berukuran 20 liter seperti ini. Nah, oke. Setelah ini sahabat, baru dari kedua bahan ini kita masukin ke dalam karung. Nah, seperti ini ya. Ntar karung ini tujuannya adalah perendaman dari pupuk KCl tersebut biar hasilnya lebih maksimal. Oke, langsung kita masukin aja sahabat ya. Nah, untuk bahan-bahan kedua bahan ini kita cukup menggunakan 1 kilo sahabat ya. Nah, udah masuk semuanya. Dan untuk tahap selanjutnya di sini ya sahabat, karena ada satu bahan lagi nggak cukup, kita masukin setelah ini sahabat. Nah, baru kita masukin lagi bahan semuanya ini, karena tadi itu kita jadikan dia 2 wadah sahabat ya. Oke, sesudah masuk ini, sesudah kita masukin bahan tersebut, pastikan kita ikat dari karung kecil tersebut seperti ini ya sahabat.
Oke, untuk hasil yang maksimal untuk pupuk KCL ini, sahabat, kita tambahkan dua bahan lagi. Oke, bahan pertama di sini kita menggunakan garam krosok. Nah, garam krosok ini adalah bahan organik, itu disebut dengan NaCl, sahabat ya. Kalau sahabat nggak ada garam krosok, bisa menggantikan memakai air laut. Air laut, garam krosok ini kita gunakan sebanyak 250 gram per 20 liter air. Nah, di sini saya akan masukin kurang lebih 10 sendok, sahabat ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai penuh. Oke, ini udah 250 gram, sahabat ya. Nah, setelah ini baru kita masukin air panas, sahabat ya. Nah, ini air panas yang tadi kita masukin karena memang dari garam ini susah sekali larut, sahabat ya. Sehingga kita perlu mencairkannya dulu. Nah, oke. Setelah kita aduk merata seperti ini, sahabat, nah ini udah jadi ya, tapi ini emang tidak larut sepenuhnya, tapi nggak ada masalah. Terus bahan seterusnya di sini kita menggunakan ragi tape. Nah, ragi tape ini kita menggunakan 2 biji. Tujuannya adalah untuk menghilangkan zat beracun pada serabut kayu tersebut bersama serabut kelapa tersebut, sahabat. Nah, ini yang kedua biji kita remes-remes aja, sahabat ya. Nah, dari zat tanin itu yang berbahaya untuk tanaman kita, sehingga kita menggunakan ragi di sini untuk menekan dari zat tanin yang berbahaya pada serabut kelapa tersebut, sahabat ya. Nah, udah kita masukin air, lalu kita campur adukan seperti ini. Nah, ini udah jadi ya, sahabat. Nah, oke, kita lihat dulu bahan yang dari awal. Nah, setelah itu, sahabat, kita masukin dari serabut kelapa bersama sekam gargaji tersebut, sekam kayu itu ya, seperti ini. Nah, kita masukin ke wadah yang berukuran 20 liter. Lalu kita masukin batu di sini ya, untuk memberat, untuk menekan dari bahan ini biar tidak mengapung setelah kita masukin ke dalam, kita masukin air. Nah, setelah ini kita masukin air seperti ini ya, sahabat. Nah, oke. Nah, ini air yang kedua. Nah, ini kan nggak ngapung, sahabat. Ketika nggak ngapung ini berarti dia kerendam bagus. Nah, setelah ini baru kita masukin garamnya. Sebelum itu kita aduk dulu. Ini garamnya ada yang belum hancur, tapi nggak apa, setelah kelamaan di dalam wadah ntar dia bisa hancur sendiri. Garam ini bagus banget, sahabat ya, untuk tanaman kita, sehingga bisa memberatkan bobot dari gabah atau bulir padi kita, sahabat ya, bersama sekam tersebut karena tinggi unsur hara kalium. Nah, baru kita masukin obatnya di sini untuk menekan zat tanin yang berbahaya pada serabut kelapa bersama sekam kayu tersebut. Oke, kita masukin aja seperti ini, sahabat ya. Oke, setelah ini, sahabat, baru kita aduk-aduk seperti ini. Nah, ini udah beres, sahabat ya. Nah, oke, saya akan kasih tahu untuk bahannya dulu, sahabat ya. Pertama, sahabat menggunakan sekam kayu sebanyak 1 kilo ukuran 20 liter, serabut kelapa sebanyak ini ya, yang dua bahan tersebut, serabut kelapa sebanyak 1 kilo, garam sebanyak 250 gram, terus ragi tape sebanyak 2 biji, yaitu ragi maksudnya sebanyak 2 biji untuk menekan zat tanin. Untuk dosisnya, sahabat, dosisnya itu sahabat bisa gunakan per liter itu 3 mili saja, sahabat ya. Bagus banget sudah untuk tanaman kita, yaitu 3 mili sudah cukup. Nah, setelah itu baru kita aplikasikan. Diamkan dulu selama 60 hari atau 2 bulan, sehingga warnanya ntar berubah menjadi kuning kecoklatan atau merah kecoklatan atau hitam kecoklatan. Itu tandanya sudah jadi. Lalu kita ambil dan siap kita aplikasikan ke tanaman kita untuk masa pembuahan. Silahkan sahabat coba dan praktikkan di tempat sahabat masing. Semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.